Pak Jokowi itu pengen dimediasi ketemu Bu Mega. Mau ketemu kok dikeluar-keluarin di Iya. publik. Kenapa nggak langsung minta waktu sendiri saja? Itu kan ada satu keanehan. Ngompol. Hai guys, apa kabar? Ketemu lagi di Ngumpul Ngompol ngomongin politik. Nah, seperti biasa nih aku ditemenin dua orang yang oke banget, makin tua makin oke. Mas Surya Faruk, apa kabar Mas? Masih muda ini. Oh masih muda ya, penting kan jiwanya ya Mas ya. Ya kan? Kan sekarang tua muda lagi hot issue nih. Mas Rafiq gimana kabarnya? Baik. Sehat luar dalam. Waduh, tapi hari ini kita nggak mau ngomongin tua muda nih guys, kita mau ngomongin soal Ibu Mega turun gunung. Wah, itu mungkin awalnya kita dengerin dulu ya kemarin yang ikut kampanyenya Mas Ganjar di Bandung bersama Bu Mega. Mas Taufik mungkin bisa ceritain gimana Ya, suasananya? suasana kampanye terbuka yang pertama yang dilakukan oleh Mas Ganjar kemarin di Bandung sangat meriah ya. Saya lihat para pendukungnya hadir, begitu tumpah ruah di Tegalegah namanya, nama lokasinya itu. Okay. Yang menariknya adalah ada Bu Mega di situ. Jadi ini sesuatu yang, ini sebuah peristiwa yang besar kalau Bu Mega sudah hadir. Ini adalah sebuah pesan politik kepada publik bahwa Bu Mega sudah sudah mau turun secara langsung untuk mengawal pemenangan Ganjar Mahfud ya. Dan di dalam pidatonya kemarin juga cukup keras mengingatkan kepada seluruh aparat untuk bersikap netral, dan itu dinyatakan secara langsung, secara terbuka, dan ini tentu bukan pesan main-main. Kalau nanti semakin dekat pemilu, ada pengerahan besar-besaran dari aparat, dari kepala desa, dari camat, dari ini dan itu, ya pasti Bu Mega akan jauh lebih keras. Tapi intinya kehadiran Bu Mega itu adalah menguatkan buat para pendukung Ganjar Mahfud bahwa ini semangat totalitas yang memang harus dilakukan, dan melawan kesewenang-wenangan itu harus dengan upaya yang sangat ekstra. Dan saya lihat dari banyak jurkam juga mengingatkan hal yang sama, bahwa kita tidak perlu takut dengan intimidasi, dengan pengkondisian, dengan uang. Yang penting kita harus percaya bahwa yang punya keputusan itu adalah rakyat, bukan aparat. Jadi yang punya keputusan itu juga tidak akan pernah takut. Mungkin hari ini kita lihat survei beragam ya yang dikalahkan dalam konteks ini, tetapi itu bukan bagian dari keputusan rakyat. Rakyatlah yang di bilik suara nanti akan memberikan keputusan itu. Yang kedua, yang peristiwa yang menarik adalah hadirnya slang di kampanye. Slang ini kan sebenarnya identik dengan Jokowi kan. Sudah 2 periode mendukung Jokowi secara totalitas. Ternyata slang hari ini tidak bersama dengan Jokowi. Hari ini ada bersama dengan PDIP, Bu Mega, Mas Ganjar. Dan saya lihat memang disinilah Pak Jokowi merasa kecolongan. Iya, karena banyak slanker-slanker ini slankers banyak loh jumlahnya. Dia punya 4 juta. Iya. 4 juta penduduk kan yang selama ini bagaimana ya begitu seriusnya Pak Jokowi merawat slang kan. Sampai yang salah satu personel BIM yang sakit itu aja juga jadi komisaris Telkom juga yang jadi komisaris Telkom yang sakit itu juga diobati begitu rupa, perhatiannya sangat luar biasa. Tetapi itu tidak bisa juga upaya Pak Jokowi itu merebut hatinya agar dia tetap bertahan. Justrulah yang
ya selain ini juga walaupun para pendukungnya itu, para penggemarnya anak-anak muda yang urakan, yang pokoknya yang suka ini dan itu, tetapi dalam konteks pemilu ini dia lebih clear, dia tidak mengikuti politik dinasti, dia melawan KKN, dia mengikuti arah yang benar dengan memilih Mas Ganjar dan Pak Mahfud dalam konteks ini. Dan menurut saya ini pukulan yang sangat telak buat Pak Jokowi, dan selain menunjukkan itu bahwa saya bukan bagian dari sana, tapi saya ada di sini, mari kita berjuang bersama-sama. Soalnya mungkin dinastinya juga kebablasan sih ya. Ya Gimana? Pasti nggak suka. Gimana Mas Serul ini? Ada slang, ada Ya. kotak juga katanya, Bu Mega juga katanya joget-joget. Saya menguatkan apa yang disampaikan Mas Rafiq ya. Bu Mega turun gunung itu ada beberapa pesan yang ingin disampaikan secara terbuka. Pertama kepada Pak Jokowi, karena Pak Jokowi itu presiden atau dia tokoh politik yang menjadi presiden ini itu atas peran besarnya Ibu Megawati. Sekarang Pak Jokowi itu telah mengganggu Ibu Megawati. Jadi Ibu Megawati ini turun itu ingin memberikan pesan pertama ingin memberikan pesan kepada Pak Jokowi, saya sudah turun gunung. Kita perang terbuka nih. Kita perang terbuka di lapangan, jangan sembunyi-sembunyi. Kira-kira begitu. Yang pertama. Yang kedua, pesan yang kedua, tadi juga sudah disinggung sama Mas Rafiq. Bu Mega memberikan pesan kepada TNI dan Polri. Ya, jangan main-main, kan? Jangan main-main. Ini karena baru jadi tentara, baru jadi polisi, yang mereka itu juga dibayar dari uang rakyat. Jangan main-main pada rakyat. Nah, pesan yang disampaikan Ibu Mega kepada TNI dan Polri ini, saya kira ini berpengaruh terhadap soliditas di TNI dan Polri. Tentu ya akan mikir lah, ya, pasti tentara dan polisi akan mikir, emangnya Pak Jokowi akan bertahan terus? Kan tentu begitu. Nah, tapi kalau PDI kan bertahan terus. Siapapun presidennya, PDI kan bertahan terus. Dan PDI punya power untuk mendistribusikan orang-orang punya posisi-posisi strategis. Betul. Nah, jadi pesan yang kedua ini kepada TNI Polri itu pesan yang sangat bagus, yang akan mengganggu soliditas TNI dan Polri. Lalu pesan yang ketiga kepada Pak Prabowo, kira-kira begitu. Dikira hanya kamu aja yang bisa gemoy, saya juga bisa gemoy, kira-kira begitu. Makanya ketika ditarik slang joget, dia dengan asiknya Ibu Megawati joget, padahal nggak pernah itu. Dan jogetnya asik lama, gitu. Dan menikmati. Jadi biar yang sekarang seneng jogetnya Pak Prabowo gemoy, sekarang ada alternatif nih. Kalau perempuan joget gimana sih? Memang lebih menarik mana kalau perempuan joget sama laki-laki joget? Pasti lebih menarik perempuan. Kan? Jadi kira-kira 3 pesan itu. Pesan itu ya. Ya. Kalau Bu Mega juga bisa gemoy. Kira-kira apalagi nih Mas Rafiq yang menarik kemarin yang ditemukan Mas Rafiq? Apakah ini akan terus berlanjut sampai kampanye berakhir di 9 Februari? Ya, tentu kan karena kemarin itu adalah kampanye perdana, maka pesan itu disampaikan dari awal, ditunjukkan sikapnya dari awal, bahwa siapapun yang melakukan sebuah proses kecurangan, maka dia akan berhadapan dengan rakyat. Dan rakyat itu adalah bagian dari simbolisasinya di Mas Ganjar sama Pak Mahfud, karena dua orang ini kan sesungguhnya menjadi bagian dari duit tunggal yang lahir dari masyarakat biasa-biasa saja, bukan lahir dari anak pejabat. Tapi satu hal yang pasti bahwa kehadiran Bu Mega yang terjun langsung ke lapangan, menunjukkan satu sikapnya yang sangat tegas, itu juga akan membuat goyah bagi seluruh aparat yang selama ini dianggap telah bergerak untuk melakukan mobilisasi pemenangan. Saya sih kalau mendengar banyak cerita ini sudah sangat ngeri sekali bagaimana
aparat-aparat ini kalau bergerak untuk menggerakkan rakyat agar memilih pasangan tertentu. Tetapi kalau kita lihat bahwa ada ungkapan yang jadi pejabat tinggi di TNI sama polisi itu kan semuanya dari Solo. Seolah-olah ini adalah solonisasi. Sementara jenderal-jenderal yang tidak pernah berangkat dari Solo itu selalu tidak jadi apa-apa. Jadi ini ada semangat perlawanan ini. Jadi di TNI juga nggak solid, di polisi juga nggak solid, karena mereka tahu bahwa kalau tidak dari Solo pasti tidak jadi apa-apa. Apalagi kalau misalkan Pak Prabowo sama Gibran yang jadi, tentu ini akan terulang. Sekarang saja misalkan Gibran jadi wali kota, ini kan ada Kapolres, ada Kodim, ada pejabat-pejabat setingkat itu, ya mereka itulah nanti yang akan menikmati, akan naik begitu cepat kalau misalkan. Sampai Kapolri. Jadi, ya tidak, mereka juga melihat bahwa ada semangat yang melawan meritokrasi di situ. Jadi praktek-praktek selama ini yang terjadi di dalam tubuh TNI maupun Polri itu jauh dari semangat itu. Ini yang saya tangkap dari banyak fenomena yang ada. Jadi menurut saya dengan turunnya Bu Mega ya ke lapangan itu akan lebih menguatkan kepada para aparat-aparat ini untuk mempertegas positioningnya. Ini clear. Jadi sebenarnya kasihan juga ini para aparat jadi terbelah gini, dan selain itu gimana ini, bahaya nggak kita kalau kayak gini terus? Ya saya kira sih nggak bahaya ya, karena apapun ini masalah krusial yang memang harus yang bisa memberikan perlawanan seimbang itu hanya Ibu Megawati. Karena Bu Megawati punya partai yang besar, dia punya orang-orang parlemen yang dominan di DPR. Jadi untuk menghadapi Pak Jokowi ini memang harus orang yang seimbang. Gitu. Maka Ibu Mega ini punya power yang seimbang, bahkan lebih. Itu maka tentu yang lain masyarakat itu akan senang ketika memang sudah melihat langsung Ibu Megawati itu turun gunung. Jadi turun gunungnya Ibu Megawati ini bukan seperti formalitas ya, simbolisasi, enggak. Kalau saya lihat sekarang ini Ibu Megawati itu ibaratnya dia turun ke sawah, dia itu benar-benar kotor, ikut kotor lah, kira-kira begitu. Jadi bukan hanya sekedar di pinggiran, tapi ini benar-benar terjun, benar-benar terjun sampai kotor-kotor begitu. Karena memang dia tahu permainan-permainan menuju pemilu ini udah kotor sekali. Jadi karena ini ibaratnya ini udah diobo-obo, udah luar biasa sampai dalam. Jadi Ibu Megawati ini turun gitu, menghadang orang yang mengobo-ngobo ini semua. Karena memang sekarang siapa yang bisa menandingi Pak Jokowi? Ada partai-partai yang lumayan besar, Golkar udah ikut Pak Jokowi, ya kan? Terus kemudian kalau Gerindra kan memang udah pasti Gerindra ikut. Kemudian Demokrat ikut, PAN ikut, semua yang besar-besar ikut. Mereka bersatu. Nah sekarang satu-satunya yang memang punya kekuatan bisa menandingi ya hanya Bu Mega dan PDIP-nya. Itu. Ini yang bagus. Dan yang kedua, Bu Mega ini juga akan Bu Mega ini kuat, makin kuat karena juga dia itu punya menteri-menteri yang bagus-bagus juga. Jadi ini tinggal nunggu trompetnya Bu Mega nih, ya kan? Kalau Bu Mega ini Ibu belum meniupkan trompet, dia baru turun ke lapangan kotor-kotor menyetopin permainan kotor-kotor itu. Nah sekarang kalau yang kedua, Ibu Megawati ini niup trompet, Bu Sri Mulyani, Bu Retno turun, mundur. Karena apa? Yang mengajukan Bu Sri Mulyani menjadi menteri itu proposalnya Ibu Megawati. Yang menjadikan Bu Retno menjadi menteri itu proposalnya Ibu Megawati. Jadi
kalau trompet ini ditiup sama Ibu Megawati, waduh, ini dahsyat. Maka dengan turun gunungnya Ibu Megawati ini, kalau Pak Jokowi santai saja. Salah banget tidak ya. menganggap ini serius, tidak menganggap ini serius, maka aduh, mau apa lagi ini? Apa jogetin saja gitu. Oh itu kayak lagunya siapa tuh? jangan Sakit hati, ingkari jogetin janji. aja. Nah, itu lagunya slang tuh waktu di situ. Nah tapi Mas Rofiq, kalau kita compare sama pemilu yang lalu lah ya, ini tuh Ya. pertarungannya nih akan lebih sengit, lebih bahaya, apa gimana nih kalau kita compare sama pemilu tahun lalu? Sebenarnya dalam sebuah kontestasi politik itu biasa-biasa aja, sama aja. Bagaimana mempengaruhi publik, bagaimana meyakinkan masyarakat, meyakinkan rakyat agar memilih dengan tentu pendekatan visi misi, dengan kampanye, dengan banyak hal lah. Apalagi sekarang sosial media. Tetapi bedanya dengan yang dulu ketika terjadi pergantian 2 periode, Pak SBY tidak bermain. Dulu waktu periode terakhir Pak SBY memang partainya mendukung Prabowo, tetapi dia tidak bermain sama sekali. Dia memposisikan diri benar-benar sebagai kepala pemerintahan, kepala negara yang tidak berpihak kepada siapapun. Dan itu ditunjukkan dengan baik sebagai negarawan. Nah, dalam konteks ini Pak Jokowi tidak begitu. Justru Pak Jokowi itu mengambil peran di depan dalam konteks pemenangan ini. Karena satu sisi ini kan soal anaknya ini. Ini juga soal kelangsungan pembangunannya melalui Pak Prabowo sebagai presiden. Jadi ini adalah dua hal yang harus dilakukan, sementara presiden itu kan punya visi, punya cara penglihatan helikopter kan. Dia bisa melihat apa yang terjadi di masyarakat ini. Nah, mungkin karena survei Pak Prabowo Gibran ini tidak naik-naik, maka yang terjadi adalah mau nggak mau harus turun gunung. Bagaimana memenangkan kontestasi ini secara maksimal, bahkan targetnya adalah 1 putaran. Ini kan yang membuat suasana pemilu hari ini menjadi gaduh. Pemilu hari ini tidak netral, tidak fair, karena ya memang ada turut campurnya seorang presiden dalam konteks ini. Dan ini baru Mau pertama dibantah kalinya. tidak atau iya, semua terjadi kok. Di debat misalkan kemarin ketika debat capres, mana ada presiden komen soal perdebatan itu. Bahkan ya perdebatan nggak boleh nyerang pribadi, perdebatan harus menampilkan visi misi. Nah ini sekarang debat yang kemarin yang anaknya juga Anaknya sendiri. bertolak belakang dengan apa yang menjadi bagian dari keinginan. Sekarang nggak komen apa ya. Nah ini tentu ada ketidakadilan dalam konteks ini, dan menurut saya Bu Mega sebagai begawan politik dan sebagai negarawan sekaligus pimpinan partai politik menunjukkan diri kepada publik bahwa ini sudah waktunya perang. Maka ketika sudah waktunya perang itu segala alat perlengkapan perang itu harus dikeluarkan, harus dikerahkan untuk melawan ya intimidasi para rivalitas yang tidak diketahui itu. Yang tidak diketahui itu kan melalui aparat, melalui kepala desa, melalui ini, melalui itu. Yang itu telah dipertontonkan secara terbuka kan di media sosial. Kita tahu bagaimana pergerakan itu nyata. Nah tentu masyarakat harus dikuatkan di sini bahwa pemilik kedaulatan yang tertinggi itu adalah rakyat yang punya keputusan. Jangan karena intimidasi, jangan karena ketakutan, maka dia larut di situ dan itu akan membahayakan masa depan bangsa ini. Disinilah pentingnya bahwa Bu Mega itu sebagai seorang demokratis yang sejati tidak mengedepankan pada aspek ego, tetapi pada kepentingan bangsa ini ke depan. Oke, kalau dari Mas Rudi ada closing statement? Bu Megawati turun ini juga bisa membuat kendor juga soliditas koalisinya
Prabowo ini, ya kan, terutama kayak Golkar, kemudian PAN itu tentu juga akan termasuk Demokrat akan goyah ya, karena yang tadi dianggap misalnya masih biasa-biasa saja, sekarang ini udah melihatnya bahwa dengan Ibu Mega udah turun gunung ini, tentu mereka akan mikir dengan serius juga, karena Ibu Mega udah juga punya dreaming ini kita harus menang 1 putaran. Jadi ini bisa dibayangkan kalau memang nanti ini menang 1 putaran, itu pimpinan-pimpinan partai yang koalisi sama Prabowo apa nggak gemeter itu. Nah, dan bagusnya juga secara tidak langsung turun gunungnya Bu Megawati ini juga dapat backup dari paslon 1 ya. Paslon 1 itu sekarang kalau di bawah ini itu muncul gerakan juga asal bukan Prabowo Gibran. Sekarang tuh di bawah gerakan asal bukan Prabowo Gibran itu menguat, ya kan? Nah, artinya ini saling melengkapi apa yang dilakukan Ibu Megawati dengan menantang perang terbuka sama Pak Jokowi, terus kemudian didukung dengan gerakan sebetulnya ini punya gerakan sendiri ya paslon 1, tapi ini sambung menyambung sepertinya. Di bawah itu udah muncul gerakan asal bukan Prabowo Gibran. Seperti itu. Jadi ini ya Jokowi tentu akan mikir kenceng ini, apalagi ini. Dan kalau tidak salah ya Mas Rafiq, ini kan sudah muncul isu baru. Bu Mega itu, kok Bu Mega? Pak Jokowi itu pengen dimediasi ketemu Bu Mega. Itu ada, ya, betul. ada isu baru itu. Jadi kan orang akan bertanya-tanya ini, kan secara sederhananya ada apa? Ya ada apa? Ya, tapi kata Mas Hasto mau ketemu kok dikeluar-keluarin di publik. Kenapa nggak langsung minta waktu sendiri saja? Itu kan ada satu keanehan. Mas Taufik ada closing statement? Ya, kalau menurut saya ini dalam konteks secara keseluruhan ya, memang demokrasi hari ini kan sedang tidak baik-baik saja. Ini harus kita selamatkan dari berbagai macam gerakan. Dan Bu Mega telah menunjukkan kepada publik bahwa dia telah melakukan perlawanan itu. Tentu ini menjadi semangat bagi siapapun, bagi tokoh bangsa yang saat ini juga telah berjuang untuk melawan itu, semakin mengkristal menjadi satu kekuatan yang sangat utuh. Dan kita berharap kepada seluruh aparat yang disentil oleh Bu Mega, oleh tokoh-tokoh bangsa yang lain itu juga segera bertaubat dalam konteks ini. Sudahlah, ini kepentingan demokrasi, kepentingan rakyat. Ini bukan kepentingan Polri, bukan kepentingan TNI, bukan kepentingan pegawai negeri, bukan kepentingan kepala desa. Ini kepentingan rakyat yang harus diutamakan. Jadi TNI, Polri jangan ikut-ikut soal itu. Mereka ini hanya ngamanin sajalah, bikin bagaimana pemilu yang kondusif. Toh satu saat kembali juga kepada TNI Polri, siapapun presidennya, toh TNI Polri juga yang akan mengawal perjalanan bangsa ini. Jadi merugi sekali kalau TNI Polri atau aparat yang lain terlibat ketidakbenaran dalam proses demokrasi. Jadi inilah waktunya menunjukkan, karena seluruh kalangan elit juga telah memusuhi, ya tunjukkan bahwa pemilu ini menjadi adil dan beradab. Siapa? Gimana guys, kita sama-sama berdoa ya, mudah-mudahan aparat nih netral, nggak memilih salah satu paslon. Dan saya mungkin mau menutup ini dengan pertanyaan, kalian harus jawab ya guys. Kan Bu Mega udah turun nih joget-joget, Pak Prabowo juga. Menurut kalian siapa lebih gemoy? Bu Mega atau Pak Prabowo? Jawab ya guys, sampai ketemu lagi. Bye!